Tangan, yang kedua akurasi, dan yang ketiganya titik sentuh. Kalau kita melihat dari konteksnya, maka mulailah kita melihat masalah apa itu penyimpangan, dan kemudian akurasinya seperti apa, dan kemudian titik sentuhnya itu apa. Jadi sebelum kita kemudian mengkaitkan semuanya, kita akan coba ini membicarakan masalah penyimpangan. Jadi penyimpangan yang kita pahami itu adalah hal-hal yang tidak berada di posisi fitrahnya. Apa itu? Kalau di dalam PAZ itu tentu adalah kefitrahan daripada susunan rangka yang itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendirinya adalah dengan adanya non tulang yang di sini yang berfungsi untuk menguatkan dalam posisi di titik 0,0. Nanti kita akan lihat itu. Nah, kemudian akurasi. Akurasi ini biasanya kita sebut ketepatan. Mungkin banyak di antara kita yang menggunakan gurunda Ustadz Haris Mujahid rahimahullah menyediakannya. Jadi ini kalau Bapak Ibu mungkin ada yang ikut akupuntur, mungkin pernah tahu ada jalur akupuntur, akupressure dan sebagainya. Nah, di PAS ini titik sentuh ini eh, muncul sebagai satu khasanah keilmuan baru. Setidaknya bagi saya itu sangat baru dan itu sangat berbeda. Kalau Bapak Ibu melihat proses-proses yang dilakukan oleh terapi yang sifatnya itu bermain di tulang belakang ataupun bermain di rangka itu jalur ini tidak ada. Titik sentuh ini tidak membentuk sebuah jalur. Nah, di pas ini titik sentuh ini membuat sebuah jalur dan dari jalur ini UHM ini beliau memberikan suatu gambaran. Nah, tapi kita sering melakukan beberapa pemeriksaan yang kemudian nanti terkait dengan apa ya, form pemeriksaan yang kita isi, titik-titiknya kita periksa, kemudian kita lakukan, kemudian sakit nggak sakit, dah kita tanda contreng, contreng, contreng. Tapi apa memang seperti itu yang kita bisa maksimalkan warisan dari beliau? Apakah cukup dengan mencontreng kemudian kita tahu? Jadi itu kalau kita mencontreng, angka tidak pernah nampak di situ. Jadi visualisasi gerakan kita kalau misalnya itu dari eh, kalau secara sumbu matematika itu ada X, Y, Z ya. Itu tidak terlihat putaran badan dan kemudian tingkat keparahan daripada titik-titik yang kita inginkan. Mungkin kalau di ciropraksi seperti Bapak Ibu yang pernah baca atau ketahui, itu eh, ada titik-titik ruas tulang. Tapi pada pas itu dia tidak bermain seperti itu. Atau kemudian Bapak Ibu ada baca lagi, katakanlah literatur yang mungkin ada dermatom ya, dermatom, ada miotom. Kalau dermatom itu sensitivitas di kulit. Jadi ada terapi non pas yang mengandalkan itu. Jadi tubuh itu kemudian bisa merasakan sensitivitas. Jadi misalnya itu akibat dari pergeseran tulang. Nah, untuk yang sensoris mereka menyebutnya dermatom. Kemudian kalau yang untuk otot miotom. Tapi kemudian itu sendiri mengalami pengujian yang cukup lama ya Bapak Ibu ya. Dan setelah diuji ternyata tidak semua eh, tepat pada tiap orang. Polanya seperti itu. Tapi itu karena pengujiannya sudah lama itu menjadi satu keilmuan sendiri. Nah, pas melakukan titik sentuh ini itu akan bisa sampai satu saat nanti kita akan mencapai titik-titik indikator yang biasanya pada orang-orang yang mungkin dari pas trooper yang sudah punya pengalaman sampai puluhan ribu itu akan tahu dengan cepat. Tapi ini perlu namanya pembukuan dari kita mengenai data-data ini. Sehingga kami di bidang riset itu tetap melakukan secara normal. Jadi kita kemudian sudah menyusun itu dari bidang riset itu ada
sekitar mungkin 12. Sampai kemudian pada proses yang disebut yang tersulit itu adalah yang bayi. Karena kalau kita memakai titik sentuh itu mungkin harus punya tanda petik kelebihan untuk memahami penyimpangan tersebut. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat apa yang bisa kita uh, baik. Ini adalah memahami penyimpangan klien dengan memaksimalkan akurasi dalam pemeriksaan titik sentuh. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa fenomena yang dikeluarkan atap bocor. Seperti apa konsep atap bocor itu? Pas mengeluarkannya adalah berdasarkan penciptaan manusia. Kalau kita bilang ini cara memandang yang beda. Kalau Bapak Ibu misalnya meletakkan sebuah foto untuk memastikan foto itu lurus, terkadang orang tidak bisa berada di dekat foto itu. Orang harus melihatnya dari jauh. Nah, atas ini bisa menyelesaikan sebab-sebab yang di bawah, yang keluhan-keluhan yang muncul di bawah. Jadi kalau Ustadz Haris sendiri dari mengambil pemahaman dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian idoman, fakasonal idoman lahman, tentu tidak serta-merta ini tanpa ada pengetahuan lain. Seperti yang kita pahami, setidaknya bagi Pastruper sendiri haruslah punya pengetahuan yang cukup membantu sehingga bisa menjelaskan masalah, katakanlah apa itu sel. Pemahaman-pemahaman ini sangat penting Bapak Ibu, karena apa? Eh, dengan memahami proses kerja daripada yang proses-proses tadi, maka kita tahu bahwa permasalahan itu timbulnya seperti apa. Nah, kemudian di darah, kemudian ada sirkulasi darah atau yang biasa kalau beliau itu selalu menyebutnya jantung, arteri, kapiler, vena. Proses darah dan kemudian kapiler yang tergantung dari tulang belakang serta vena yang mempunyai katup. Masing-masing dengan proses tersebut kemudian bisa terganggu kenormalannya, kemudian darah yang dengan kayak karbon dioksida akan kemudian sulit naik dan kemudian menyebabkan berbagai keluhan. Nah, kemudian ada izoman, paket tulang belakang. Tulang belakang ini sendiri itu diyakini tidak bersifat mati. Jadi kalau guru itu menyampaikan bahwa selama manusia hidup, maka proses pembetulan tulang itu bisa secara recovery sendiri. Jadi kemudian ketika bicara masalah katakanlah kanker darah atau tulang dan sebagainya, atau kemudian yang lain-lain ya, katakan yang oli habis dan sebagainya, itu kita melihatnya dalam konteks yang lebih jauh lebih sederhana lagi. Jadi tidak seperti memberikan gambaran kegelapan. Sebagaimana beliau mengeluarkan quote bahwa pas itu ibaratnya itu nyala api di dalam apa lilin di dalam kegelapan. Kitalah yang memahami proses-proses yang terjadi di tubuh kita, yang kemudian bisa memahami proses terjadinya penyimpangan. Lalu dengan memahami proses terjadinya penyimpangan, maka kita bisa memberikan solusi. Jadi inilah atap bocor. Atap bocor sih ya Bapak Ibu ya. Kita kasih ini underline atau kita boldkan, kita tebalkan bahwa pemahaman inilah yang memang harus dikuatkan di para pastor. Yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan manusia itu Allah. Lalu kenapa kita melihat masalah manusia itu dari sisi yang lain, bukan dari sumbernya gitu. Maka kemudian beliau mengajukan konsep ini dan ya Masya Allah waktu pertama kali belajar basic pas itu Februari 2020 ya di Bandung itu saya ngelihatnya halo pas pertama kali menerima konsep ini ada semacam wah benar itu hanya terjadi karena permasalahan yang kita itu bilang kok nggak pakai obat gitu.
ketika pertama kali muncul tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat itu sendiri, itu kebetulan waktu itu saya sekamar dengan seorang dokter. Eh, jadi dokter ini sendiri punya penyakit yang dikatakan autoimun. Saya sampai Bandung itu jam 2 pagi karena waktu itu beliau nggak ada, teman untuk sekamar. Jadi untuk sharing ya. Akhirnya saya bisa dipertemukan sama Allah dengan beliau. Dan Masya Allah, dengan pertemuan dengan seorang dokter untuk pertama kali, istilahnya itu saya berusaha untuk mempelajari atau pemahaman masalah kesehatan. Di situ saya langsung terjawab, Bapak Ibu. Saya punya teman, seorang peneliti di kampus itu. Itu waktu terakhir saya ketemu di stasiun Gambir itu, ini teman ini melarikan diri dari RSCM karena beliau mau dipotong kakinya. Jadi saya tanya sama teman saya ini, itu kenapa kamu sampai masuk RSCM dan kemudian melarikan diri? Saya masuk RSCM karena ternyata itu jari-jari saya, jari kaki saya, itu putus satu-satu. Saya tanya, apakah ini diabetes? Bukan, katanya. Terus apa? Gak tahu, katanya. Cuman dokter bilang katanya ini dipotong. Terus kalau dipotong bisa berakibat lain lagi gak? eh, Maksudnya nggak timbul lagi masalah itu. Oh nggak ada jaminan itu. Dan saya harus menggunakan sepatu yang menggunakan bahan dasar kain. Nah, ini teman ini peneliti. Jadi kalau dilihat dari situ, ya seharusnya logika berpikirnya eh, sangat baik. Karena kemudian dia bilang, ya kalau kemudian dipotong, nanti muncul lagi, terus kenapa? Dan terakhir teman peneliti saya ini meninggal dunia tanpa tahu sebabnya. Jadi pindah rumah sakit, nanti infus gitu aja. Lalu nih dokter ini bilang ke saya, wah itu anu mas katanya gitu. Itu namanya burger apa sandwich syndrome gitu ya. Saya lupa. Jadi loh itu terus kenapa? Ya nggak tahu katanya gitu. Oh nggak tahu. Ya sama dengan saya saat ini datang ke pelatihan pas. Karena saya lihat dan saya dengar itu pas ini bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak selesai sama medis ini. Jadi ekspektasi awal datang itu sudah sangat besar pada pas itu. Nah, ternyata beliau mempunyai masalah autoimun. Ketika makan nasi itu muncul bau yang luar biasa dari badannya dan kemudian beliau sudah bertahun-tahun tidak makan nasi. Begitupun penggunaan-penggunaan apa ya kayak apa kimia gitu seperti sabun, odol, sampo dan lain sebagainya beliau nggak bisa. Jadi kulitnya mengelupas, gusi dan lain sebagainya. Itu akhirnya kita melihat itu jadi bingung katanya gitu. Saya nggak tahu masalah saya apa. Yang saya tahu saya ngelihat beliau itu ketika malam mengiris, mengambil pisau dan mengiris jeruk nipis ya. Saya tanya, mau ngapain? Mandi mas katanya gitu. Loh, mandi. Udah itu sekali lagi ngiris lagi. Mau ngapain? Sikat gigi gitu ya. Jadi dari situ saya lihat, wah kok bisa ya? Saya baru kali itu tahu yang namanya autoimun separah itu. Dan kemudian beliau juga bercerita bahwa anaknya pun sama. Nah, di situ kan berarti ada beranggapan bahwa ada namanya penyakit keturunan. Dan rasa ingin tahu beliau itu membawa sampai belajarlah ke Bandung. Nah, di proses ini pada malam itu luar biasa saya sama beliau itu ngobrol itu sampai akhir subuh. Besoknya kita ikut pelatihannya. Kalau teman-teman yang di sales itu selalu bilang begini, kalau Anda menawarkan sesuatu barang, 1.000 kali penolakan, maka tambah yakinlah Anda bahwa Anda mendekati kesuksesan. Jadi proses yang seperti ini itu ternyata di kita saat itu nggak datang peserta pelatihannya lumayan banyak banget sampai rasanya penuh itu hotel apa Puri Katulistiwa ya.
tambah membuat mumet di hari kedua, juga oleh Bapak Ibu yang baru belajar, dan kemudian bingung. Tapi itu adalah bagian dari pembelajaran. Karena apa? Bahwa manusia itu memang harus punya namanya grit, keinginan untuk belajar. Jadi kalau kita tidak berada di jalan yang benar dan terus, maksudnya jalan yang benar untuk belajar yang kita inginkan, dan terus kemudian kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Apalagi kalau sampai kalau istilahnya Mas Budi Purnomo gitu, kendornya itu males, kencangnya itu nanti overclaim, melintirnya itu berubah tujuan, dan kemudian kombinasinya dari tiga itu plus hidup pula gitu. Jadi ya, proses ini yang kemudian terjadi pada pas trooper yang kemudian istilahnya tuh mencoba memahami dengan mengambil pola lain, akhirnya makin jauh. Nah, kalau kita lihat Ustadz Haris ini, kita lihat sangat luar biasanya adalah itu akan dimudahkan secara proses. Jadi kita akan lihat di sini ya. Oke, nah ini yang saya berikan gambaran sedikit gambaran di sini. Ini kalau ibaratnya ini rangka, ini kemudian adalah daging ya atau otot atau apa ya, daging yang berupa otot atau kemudian bisa dikatakan tendon. Nah, ketika dia berada di proses tarikan kiri dan kanannya sama, maka itu dibilang normal. Ketika kemudian terjadi pergeseran, maka kemudian di sebelahnya ini akan lebih besar ototnya, sebelah satunya lagi akan kemudian menjadi mengecil. Jadi terjadi perbedaan. Ini yang kemudian secara sederhana saya coba untuk sampaikan bahwa seperti inilah memang proses yang penyimpangan. Jadi terjadinya penyimpangan itu pada manusia itu bisa dimulai di dalam kandungan. Bisa juga nanti akibat kecelakaan. Jadi kecelakaan yang cukup eh, fatal ataupun tidak terlalu fatal, tapi tepat mengenai sasaran untuk bergesernya antar ruas, itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan tarikan di otot, otot daging atau ada organnya gitu. Nah, itu tidak ada yang mengetahui jika dilakukan itu eh, dengan secara visual, tanpa pemeriksaan, atau tanpa dia mengalami keluhan langsung. Jadi kalau rata-rata pasien yang pernah ada berapa ribu pasien yang saya tangani itu, ketika dia mengalami jatuh di masa mudanya, maka dia tidak mengalami langsung proses keluhan, timbulnya keluhan. Tapi ketika dia kemudian mengalami proses keluhan itu sudah berjalan. Artinya apa? Nah, artinya itu bahwa terjadi pergeseran yang kemudian dia lakukan terus-menerus dengan aktivitas. Aktivitas ini akan melakukan penyimpangan karena memang dia tidak mengalami perbaikan. Jadi badan itu jika mengalami penyimpangan, enaknya seperti apa ya jalannya? Enaknya gini aja. Karena kalau diginikan itu tidak terasa sakitnya. Tapi di proses lain, enaknya itu adalah untuk menghindari sakit, tapi tidak membetulkan proses fitrahnya. Nah, akibatnya kemudian penyimpangan itu makin jauh, makin jauh. Nah, pas melihat itu sebagai bagian yang disebut kendor, katakanlah seperti itu ya. Kendor mengakibatkan ini dan sebagainya. Dan satu-satunya terapi yang saya ketahui yang mempunyai konsep kendor pantel itu ya cuman pas. Cuman pas. Jadi kalau Bapak Ibu nemui ada orang seperti melakukan kendor pantel gitu, wah ini dari pas ini. Mau dia labelin namanya apapun, itu nggak ketemu. Kalau itu memang diaku sebagai istilahnya tuh pemikiran dia sendiri. Karena memang Ustadz Haris sejak awal itu sudah mengatakan bahwa kendor pantel, kendor menyebabkan ini, pantel menyebabkan ini. Bahkan ketika penjelasan di masa-masa terakhir beliau, itu di dalam masalah mengenai jalur penyimpangan itu, ada satu dan dua yang beliau pernah jelaskan secara online. Itu luar biasa. Bagaimana kemudian tubuh bisa mereposisi dan kapan dia harus berubah tipe pantelnya. Itu pelajaran dengan menerima pasien, kemudian proses mengetahui diagnosa seperti apa, relasinya. Akhirnya kepas itu dengan sungguh-sungguh.
itu sekarang punya apa ya, kemampuan untuk membantu data-data yang masuk sehingga sebetulnya kesimpulan-kesimpulan ini arahnya seperti apa berdasarkan data. Dan itu yang dilakukan oleh Papka 3.0 yang saat ini berjalan, bahwa kita mencoba mengedepankan apa-apa yang kita peroleh itu SOP yang khusus untuk masalah yang nanti akan mungkin dikasih. Jadi saya pernah ada pasien yang datang, dia tadinya ya baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Operasi, operasi itu eh, kalau dari Ustadz Haris sendiri bilang ada bagian yang memang tidak bisa dilakukan operasi. Tapi kemudian manusia memang mungkin saat itu harus mengambil opsi seperti itu. Tapi kembalinya itu namanya barang tadi itu tidak pernah 100% original lagi. Lalu kemudian terjadi perubahan-perubahan fungsi, penurunan, kemudian bisa jadi juga ada kerusakan. Lalu ini menyebabkan terjadinya penyimpangan. Waktu itu operasi jantung ya. Jadi setelah jantung itu dioperasi malah timbul masalah baru. Ya saya sendiri nggak tahu kenapa itu, mungkin tidak semua seperti itu, tapi pada pasien saya waktu itu terjadi perubahan dari aritmia. Jadi irama jantungnya nggak beraturan. Kemudian dari gerak atau kebiasaan yang salah. Bisa tadi akibat kecelakaan, dia jatuh terduduk, kemudian geraknya malah keliru, bukan membetulkan, tapi kemudian terus membawa prosesnya ke arah penyimpangan yang lebih kuat. Akibatnya itu menjadi timbulnya keluhan. Keluhan-keluhan seperti ini biasanya kalau di beberapa pasien kita itu yang kerja-kerja berat itu ya, kalau di daerah Riau, Dumai itu ada, mereka itu namanya bala ya, kerja bala. Kerja bala itu nebang pohon secara tenaga kasar, dan mereka itu kerja itu sejak zaman muda. Jadi ketika sampai ke Geria Sehat kita periksa. Wah, yang kita lakukan biasanya kalau saya lakukan itu adalah saya selalu periksa tulang belakangnya di awal. Jadi kalau saya periksa itu saya nggak nggak periksa langsung di lumbarnya gitu. Saya memang periksa peruas. Saya selalu periksa setiap pasien saya itu peruas kiri, kanan, tengah. Lalu kemudian saya mulai merasakan makin ruas itu, jika misal ada masuk satu atau kemudian ada bergeser dan sebagainya, di situ kemudian saya coba relasikan. Saya relasikan dengan pergeseran tulang yang mengakibatkan perubahan di non tulang. Nah, dari situ saya lihat orang-orang yang bekerja berat ini itu mengalami sebuah sepertinya tarikan ya. Jadi kalau Ustadz Haris sampaikan, beliau, jadi kalau badan luar orang itu misalnya keras, kita bisa bayangkan yang luar, kalau kita bicara fakasauna itu mahman adalah seperti tutup daripada Ka'bah ya, yang itunya bagian lumbar sampai keluar sekali gitu. Itu pada umur-umur tertentu itu pasien itu tidak sedikit mereka yang mengalami sulit BAB khusus. Yang sebetulnya dia ketika sulit untuk mengeluarkan itu karena kendor. Tapi di dalam proses pemahaman non-pas itu tidak muncul karena apa? Kalau Ustadz Haris bilang kendor, artinya tarikan yang tadinya dia bisa lakukan gerakan peristaltik itu tidak men-, maka kemudian terjadi penumpukan, penumpukan di dalam usus. Ketika usus itu tidak bisa keluar, lalu kemudian diputuskan, ini Crohn syndrome. Lalu kemudian dilakukan pemotongan. Nah, mbah saya itu pernah mengalami itu. Jadi orang-orang tua rata-rata ya yang kebetulan ke geria sehat kita tuh ya yang seperti itu. Itu dia sulit. Nah, biasanya kita kasih gerakan yang seperti teorinya SOP PAS. Itu langsung clear. Dan apakah kemudian langsung clear sekali gerakan? Ya bisa. Apakah kemudian bisa kembali lagi? Ya bisa juga. Karena kalau dia hari-harinya kembali seperti biasa, keliru lagi, ya balik lagi. Karena proses terjadinya makan waktu,
pengembaliannya bisa jadi nanti akan makan waktu. Meskipun di dalam konsep terapi dengan sistem ini rangka, semua yang diakibatkan oleh masalah rangka itu bisa cepat selesai. Namun kebiasaan-kebiasaan yang keliru akan mengakibatkan kembalinya penyimpangan itu juga bisa jadi cepat. Nah, jadi ada yang harus ini ya didudukkan di proses ini. Nah, kebiasaan yang salah yang paling sering itu biasanya ada yang meletakkan dompet di belakang, eh, kemudian ada penggunaan high heel atau apa tuh sepatu perempuan yang tinggi haknya gitu. Nah, jika penggunaan high heel ini lama, maka terjadi dorongan ke atas untuk bagian tumitnya, lalu kemudian terjadi penarikan massa otot dan bisa jadi kalau untuk yang perempuan itu ada di sekitar rahimnya juga akan terjadi perubahan. Dan bahkan olahraga-olahraga yang mengakibatkan putaran tubuh tidak simetris seperti golf dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita sering temukan, Bapak Ibu yang sudah praktek mungkin sering nanyakan itu kan ke pasien, Bapak olahraga apa dan sebagainya, itu akan temukan banyak penyimpangan di situ. Itu karena kebiasaan. Jadi ini masalah penyimpangan. Nah, nah pas memandang masalah ini itu badan manusia kalau dari sini dari pinggir sebelah kiri kita lihat ini tulang, kemudian mulai dibalut sama daging, kemudian di dalamnya sini ada organ, di organ ini ada nanti di situnya kita bicara lagi pembuluh darah, pembuluh getah bening, kemudian otot. Nah, di otot sendiri itu ada yang di otot itu ada yang kalau kita bicara ada ligamen, ligamen ada kemudian tendon. Eh, Ligamen ini kalau kita detailkan dia adalah yang mengamankan fungsi-fungsi sendi. Jadi di situ ada beberapa sendi yang dipunyai oleh ligamen. Kemudian dia seperti eh, di bagian kaki ya. Dan kemudian banyak juga yang di bagian pinggul itu ada. Nah, kemudian kalau tendon itu lebih berupa seperti otot yang ujungnya menempel ke tulang dan itu warnanya putih. Itu cukup cukup kuat. Dan ini yang kemudian merupakan massa yang istilahnya kita bisa rasakan. Kita bisa rasakan rasa nyeri dan sakitnya ketika itu terjadi perubahan. Nah, dalam konsep pembuluh darah dan pembuluh getah bening ini nanti kalau Bapak Ibu ikut seperti upgrading ya, saya mungkin menyarankan ikut upgrading. Itu di situ ada masalah benjolan, masalah jantung, diabetes dan lain sebagainya. Itu terutama kalau benjolan, ibu bapak ini bisa melihat masalah pembuluh darah dan getah bening ini seperti apa. Kemudian mengakibatkan permasalahan akibat bergesernya rangka. Nah, baik, sekarang kita lihat yang sederhananya dulu ya Bapak Ibu ya. Saya cuma ngasih gambar untuk gambaran bahwa sebetulnya jika kita mempelajari PAS itu memang harus secara vokasional izoman lahna. Kita nggak bisa bicaranya masalahnya tulang saja. Kalau kemudian Bapak Ibu menemukan ada tarikan-tarikan seperti yang di Jiro itu, di ruas kesekian, ini ke organ ini dan lain sebagainya, ya bisa jadi itu sebagai sebuah tambahan khazanah kita. Tapi kalau di PAS, bisa jadi nanti masalah itu muncul karena ototnya yang ketarik kencang, kemudian dia menekan saraf. Nah, itu Bapak Ibu bisa nemukan misalnya kayak piriformis, sciatica. Nah, proses itu kita bisa pahami ketika kita memahami titik-titik itu sebetulnya ada di mana. Maka kalau bagi saya pribadi, saya mempelajari beberapa sistem, sistem di tubuh manusia. Ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, semuanya dipelajari. Kita akan memudahkan kita dalam kemudian bisa membayangkan apa yang terjadi pada penyimpangan di tubuh kita ketika kita mengalami keluhan ini dan ini. Nah, ini di bagian depan nih, sebagian yang sangat sederhana adalah di sini di daerah tulang kemaluan. Ini ada tarikan, tarikan ke bagian tulang paha atau femur ya. Dan kemudian di bagian depannya ini ada di abdomen. Modelnya seperti ini tarikannya.
Jadi ototnya. Nah, belakang ada seperti ini. Kalau yang di pantat ini mungkin nama non pasnya gluteus maximus ya. Dan kemudian di belakang tulang femur ini ada tarikan lagi. Nanti kemudian di sini otot ini akan menguatkan tulang paha ini dari belakang, dari depan. Ini cukup banyak Bapak Ibu, cukup banyak. Jadi posisi badan manusia itu, Masya Allah luar biasa Allah ciptakan itu dengan posisi badan itu simetris, ada tarikan yang menggerakkan seperti itu dan sendi-sendi bisa menggerakkan. Ada sendi yang bisa menggerakkan arahnya sampai sekian derajat. Maka manusia itu kalau dibagi ini yang saya tadi bilang tadi, ada sumbu pergerakannya ya di bawah leher, kemudian kepala. Jadi titik sakit ini nanti kita bicara masalah di titik sentuhnya. Ini kita bicara anatominya dulu karena kita melihat penyimpangan klien ya. Bergeraknya bagian-bagian ini jadi kalau badan dibagi, jadi kalau XZ ini akan membagi dua, kiri kanan. Kemudian kalau yang satunya lagi ini untuk membagi bagian yang menjadi tiga bagian tadi anatomi. Tapi pada prinsipnya semua kita fokuskan kembali pada non tulang dan tulang. Jadi penyimpangan rangka berakibat timbulnya keluhan. Nah, sekarang bagaimana penyimpangan itu terjadi? Bisa kalau kepala Bapak Ibu ini bisa ke depan, ke belakang. Jadi kalau ada istilah Jawa itu dia bisa ketarik ke depan model kayak kepala kura-kura lehernya gitu ya. Terus bisa dia ketarik ke belakang tapi nggak sampai belakang sekali bisa, tapi kemudian dia dangak. Itu semua akan mengakibatkan perubahan yang luar biasa. Karena apa? Di ruas-ruas daripada leher itu yang tujuh itu cukup cukup substansial ya, bahwa itu mempengaruhi bagian dari leher ke atas. Jadi organ-organ yang ada di situ tuh bisa terjadi perubahan gitu. Nah, mungkin bisa model dipatahkan ke kiri, patahkan ke kanan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengecek ya dengan titik sentuh, itu akan mulai mulai bisa melihat bagian ini secara visualisasinya adalah seperti ini. Nah, meskipun tidak terlihat misalnya orang ini berdiri, tapi tarikan yang terjadi itu kita bisa lihat. Lama-lama Bapak Ibu bisa lihat. Nanti kalau sakitnya misalnya satunya di bawah mata, satunya di atas, tiba-tiba yang di sini ini cuma ada di bawah mata, tapi kemudian yang di atas sebelah kanan mungkin enggak. Nah, ketika kita mempelajari itu, kita akan tahu modelnya seperti apa itu badan. Lalu kemudian di bawah leher itu ada yang dari pundak. Dari pundak ini sampai ke pinggul. Nah, ini bisa bagian sebelah badan ini itu ke belakang, ketarik ke belakang, atau ke depan. Ke depannya bisa lurus, bisa nekuk, bisa tidak. Jadi kemudian punggung ya, punggung, kemudian sama lumbar, di situ bisa menyebabkan banyak hal. Bisa nanti kalau ada yang itunya bisa kifosis atau lordosis secara non medis muncul di situ. Terjadi secara substansial di pinggul yang mempunyai di situ ada tulang ekor. Jadi perubahan yang di pinggul ini akan mengakibatkan perubahan ke atas dan ke bawah. Jadi titik tengah itu ada di situ. Nah, di sakrum itu melekat erat, itu namanya tulang ekor. Nah, sakrum sendiri di dalamnya itu ada sekitar 4 pasang ya, ada bolongan itu. Itu ada jalur saraf skiatika. Nah, kemudian di belakang pantat itu ada tarikan yang namanya otot piriformis. Nah, skiatika itu, saraf skiatika itu berada di bawahnya. Nah, ketika terjadi kendor salah satu dari sisi badan ini, katakanlah misalnya kirinya, dia membuka jauh sekali, otomatis ini badan akan miring. Nah, proses ini kemudian kita temukan di titik sentuh sebagai salah satu jalur. Nah, kemudian akibat tadi kan, kita sudah nih penyimpangan klien. Penyimpangan klien ini menyebabkan nyeri di titik-titik yang kita pahami sebagai titik sentuh tadi. Dan itu adalah bagian terbaik dari Allah untuk kita.
melihat ini sebagai sebuah alarm. Oh, ternyata badan kita nggak normal. Oh, ternyata kita ada masalah di sini. Dan itu akan cepat. Para fast trooper mulai mikir, wah ini di sini, 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 ini nanti dikasih begini. Karena kesimpulannya begini. Gitu. Nah, pada bagian samping, ini sama-sama kita lihat, ini titiknya. Ini mulai dari titik yang di paha samping. Nah, di sini kan kita lihat nih, ini ada nih ototnya, kemudian ditekan, dan ini akan bersambung nih dari atas ini ya, kalau yang ini. Ini sampai kemudian dia ke tulang kering atau di nanti di sebelahnya lagi ada, dan kemudian ada di samping menyampaikan itu ada tiga ya Bapak Ibu ya. Proses dimulainya masalah itu ketika satu pinggulnya nanti dia memutar sebagian, kemudian ketika dia memutar kemudian kakinya kebuka, lalu mulai tiga jalur ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat misalnya ini kok bagian belakang tidak sakit, oh dia mungkin belum sampai ketarik sampai kemudian timbul level nyerinya. Oke. Nah, gimana dia kemudian timbul level nyerinya? Dengan proses yang tadi. Ini kalau pinggulnya memutar, kakinya kemudian membuka, kemudian dia ketika memutar saja bisa jadi sesudah itu kan belum tentu membuka. Dia jalan, jalan. Ketika proses sudah tidak seimbang jalan, itu menimbulkan tarikan. Tarikan terus timbullah titik-titik yang kemudian kita sebut katakanlah misalnya jalur samping. Kemudian kemudian dia mati rasa. Kayak turun tapi bukan belpasi. Kemudian matis di mata atas di sini kan. Jadi ini mata atas, kemudian sampai belakang tengkorak, kemudian sampai pinggang, dan terakhir di betis. Nah, nyeri atau alarm ini itu akibat yang muncul dari proses penyimpangan tadi. Nah, inilah yang disebut jalur kendor. Jadi tiga ini muncul, bisa jadi tidak semua titik sakit Bapak Ibu, kuat. Nah, ketika kita punya level kuat itu, jadikan titik itu sebagai titik indikator kita ketika kita memasuki tahap proses daripada ikhtiar kesembuhan pasien. Ini ada beberapa tipe, tipe pantangan ini terjadi. Dan ini perlu kita sama-sama timbulkan datanya. Sebetulnya, saya ada baca satu buku. Satu buku itu dia menghitung namanya beban. Beban gaya yang ditimbulkan dari sebuah hentakan kaki. Buku ini berkisah tentang biomekanik, tapi lebih pada proses-proses fisika. Cuman mungkin eh, lain waktu kita coba melihat itu ya. Jadi kendor itu kalau dari guru itu menyampaikan adalah salah satu pinggul memutar, kakinya membuka, itu ketarik. Itu terjadi tiga jalur. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita lihat di samping ini adalah gambar pot atau pinggul. Kalau kita bilang pot. Pot ini punya tarikan. Ini yang tanda-tanda panah ini tarikan semua Bapak Ibu nih. Ini tarikan. Ini ada yang kelumbar. Makanya Bapak Ibu kalau gunakan kaki untuk melakukan reposisi pinggang, lumbar, maka kalau kemudian C, dia dijauhkan. Karena tarikan ini akan memasukkan tulang-tulang lumbar ke dalam. Sementara kalau yang untuk S, dia didekatkan, maka akan kemudian mengeluarkan tulang pinggang yang terlalu masuk ke dalam. Nah, kemudian di 7 ini di sakrum, ini tempat keluarnya saraf-saraf sciatica. Di sini ada juga tarikan di sini. Nah, di tulang kemaluan ini ada juga yang langsung nempel nanti ke tulang paha. Maka kaki di dalam konsep pas itu yang saya lihat. Masya Allah ya, Ustadz Haris ini melihat ini itu kenapa kemudian ketika kita bermain di kaki itu banyak perubahan. Salah satunya yang paling membuat kita melihat hasil yang sangat luar biasa itu adalah EB ya. EB itu terlihat seperti orang main-main, tapi kemudian ketika saya baca bahwa tarikan arteri pembuluh darah yang ada di sebagian situ
itu akan memacu, mempercepat proses di daerah kerja jantung untuk kemudian memompa ke seluruh tubuh dan kemudian akan meningkatkan energi. Tarikannya itu akan mengakibatkan ruas-ruas tulang belakang ini menjadi maksimal, berjarak. Cukup itu untuk membuat tekanan yang selama ini ketika orang itu berdiri itu antar ruas itu menekan. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan ruas tulang belakang, itu Bapak Ibu ambil buku, ada beberapa. Taruh di antar buku itu gabus. Nah, itu adalah katakanlah itu apa ya, hernia disk atau bantalan ya. Jadi makin lama dia berdiri, katakanlah buku ini makin lama ditumpuk tegak lurus gitu dari atas ke bawah, maka itu akan mengempes, dia akan berkurang. Nah, saya punya pasien itu ada yang pecah gitu ya, diganti sama 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 dokter itu pakai pin. Jadi awalnya itu beliau ini sudah diterapi sama beberapa teman. Selalu sakit, selalu sakit. Ketika saya gali informasi, maka kemudian muncul, oh seperti ini. Akhirnya kita tahu, oh dia pakai pet. Oh ini ternyata ya ininya bantalannya udah aus. Akhirnya kita sarankan ke yang lebih baik. Nah disinilah proses itu kita butuh. Nah ketika tarikan itu dengan EB tadi itu menjadi luar biasa, saya mulai berpikir, Ustadz Haris ketika menyimpulkan suatu gerakan, ini kuncian itu dicari yang paling aman. Akibatnya ketika terjadi kesalahan itu masih bisa dikembalikan. Nah, maka kemudian ditegaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan terapi pas ini jangan dicampur dengan model yang lain, kecuali mungkin mau stretching. Tapi prinsipnya kita harus gunakan satu, sehingga kemudian yang semodalitas lainnya itu tidak mengganggu dalam proses ketika kita mencoba memahami hasil yang mungkin di luar ekspektasi kita. Bagian telapak kaki sampai di mata kaki bagian dalam, dan kemudian ada yang di sini Bapak Ibu ya, di luar itu. Itu terjadi ketika kaki pantel itu berada di depan, maka pantel itu bergerak kalau untuk penol. Nah, kemudian timbul tipenya adalah kayak gini penol, maka kemudian kaki yang di depan itu adalah pantel, di belakang adalah kendur. Dengan proses pantelnya seperti ini adalah lebih menutup dibanding kendur. Nah, itu akan terjadi tarikan keluar di bagian kayak tulang, tulang di kaki yang ada dua itu yang bagian luarnya, tulang betisnya. Lalu kemudian di situ ketika kita ceklek, nah kita tekan itu sakit. Nah, kita tekan sakit. Nah, ini ada P1. Saya percepat ya. Kayaknya ini udah bentar lagi. Kemudian ini P2, prosesnya seperti ini. Dan itu semua titik ini nyerinya adalah indikator ataupun alarm yang bisa kita gunakan. Nah, dan kemudian dia menyentuh. Jadi kalau nggak disentuh, tidak tepat kita untuk memastikan jalur kendur pantel. Nah, karena intinya itu di pas itu kita harus tahu kendur pantel. Kita coba lakukan dulu satu jurus secara soft, kemudian ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan, berarti jurus ini sesuai efektif dengan arah penyimpangan. Biasanya kalau tingkat penyimpangan bagian tubuh. Jadi kalau kita pencet itu titik sentuh, baru dipencet aja tek 10, langsung dia terasa wah gitu. Nah, kita saya sarankan Bapak Ibu sebelum menangani pasien tetap dengan doa, kita gunakan sarung tangan. Kebetulan sejak awal saya nerapi itu saya sudah gunakan sarung tangan. Kenapa? Karena di situ bisa jadi ada bagian kuku kita yang mengenai pasien dan kemudian secara ininya lebih bagus kita menggunakan sarung tangan. Karena bisa jadi nanti Bapak Ibu ada sesuatu yang tidak berkenan daripada pasien dan juga orang yang di sekitarnya. Kemudian temukan titik sentuhnya. Setelah kita temukan, maka baru kita memberikan level tekanan. Tekanannya kadang-kadang ingin cepat ya. Kiri kanan sambil dipencet tuh dua-duanya. Sakit nggak? Sakit nggak? Bapak Ibu bisa pastikan.
tangan kiri dan kanan belum tentu sama kekuatannya. Jadi ya jalur kendor, katakanlah matis, itu bisa tertarik, bisa memungkinkan juga bagian betis itu akan sakit dan bisa sebagainya. Jadi nggak perlu bingung. Nah, ya, maka kemudian itu menjadi indikator terjadi penurunan apa tidak. Oke, ini problem seputar titik sentuh. Kalau punya pasien yang rajin minum obat, biasanya seasonnya itu lumayan rumit. Kalau istilahnya itu sarafnya itu perlu dihidupkan lagi. Mungkin makan daging kambing ya, nanti bisa dilakukan. Nah ini titik sentuh sakit semua. Bisa itu disebabkan kekendoran atau kekencengan. Nah, saya ingat dulu pasien yang pertama kita tangani itu adalah ketika dia berjalan, dia mijak lantai itu rasa lengket. Bahkan ada yang lainnya lagi itu terasa ditusuk-tusuk jarum. Nah, itu clear. Itu di awal-awal belajar pas itu. Kemudian ada titik sentuh bercampur. Nah, ini nggak perlu bingung. Bapak Ibu bisa lihat tadi awal mula terjadinya penyimpangan, itu bisa jadi aja pelintiran ekstrim atau kecelakaan. Nah, urutan tindakan juga dibutuhkan nanti kita. Jadi kalau Bapak Ibu ngeliat urutan tindakannya, oh ini bercampur atas bawah, kemudian mulailah kita memperkirakan bagian mana yang kemudian diutamakan sebagai prinsipnya dulu. Ini tuh kita mulai ulangi lagi nanti ya. Nah, kemudian titik sentuh sakit semua, kita lakukan tindakan pengencangan. Nah, yang dilakukan itu yang harus dikuat diwawancara. Nah, kalau nanti kemudian memang Bapak Ibu sudah menemukan itu kendor, kencang, melintir, dan kombinasi. Ada di bagian tubuh sebelah mana. Jadi, kalau tadi kita sama-sama lihat itu dibagi tiga ya, leher sampai kepala, kemudian bawahnya sampai ke pinggul, pinggul ke kaki, maka bisa saja terjadi saat itu yang pernah saya alami, ada pasien itu dia sampai di torakal 12, kemudian yang di lumbar 1 sampai 5-nya itu berbeda arah. Bisa, meskipun itu bisa dikatakan ya eh, eh, special case lah gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan titik sentuh ini kita bisa memahami. Ketika kita menekan tulang belakangnya dan sebagainya itu bisa menemukan juga alasannya. Oke, baik. Nah, yang sering disampaikan oleh guru adalah pahami proses timbulnya penyimpangan, maka kemudian itu sama dengan kita memahami tahap penyelesaiannya. Jadi nggak, kalau Ustadz Haris sampaikan itu nggak ada namanya 50-50 kalau dia nggak paham masalah. Jadi kalau dia nggak paham masalah, maka itu bukan 50-50, tapi itu bisa dikatakan 100% gagal. Dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kalau kaki ada, saya ingat dulu ini termasuk kasus pertama yang pernah saya tangani. Jadi dia merasa sakit sekali, tapi hanya di titik tertentu di bawah. Nah, Ustadz Haris, saya ingat Ustadz Haris pernah menyampaikan, di situ ada otot, di bagian, kalau ini bone yang sini ya, yang ini, bagian di tumit itu. Ketika dia menarik memanjang kaki ini, maka di sini kemudian akan turun itu bagian dari otot itu dan kemudian pijak, maka itu sakit sekali. Jadi waktu eh, di awal memang seperti itulah kita pelajari dengan konsep-konsep yang sederhana. Nah, ini terjadinya gambaran misalnya terjadinya perubahan tarikan. Di sini pun kita bisa menjelaskan nanti akibat perubahan dari struktur leher. Maka kemudian titik sentuh di bagian ini Bapak Ibu dapat informasinya dari titik belakang kuping, kemudian sambungan tengkorak serta titik samping leher. Penting Bapak Ibu. Tidak, istilahnya tuh eh, ujuk-ujuk tanpa mikir. Jadi gini, yang aman, tegakkan badan, lehernya tegakkan, nempel dagunya, baru lakukan sit up. Kalau Bapak Ibu masih diam, katakan melengkung, kemudian lehernya masih ke depan, kemudian nempel lagi, wah tambah nggak karuan nanti. Jadi proses perbaikan
kita harus ngelihat juga secara visualnya seperti apa. Itu ketika melaksanakan satu gerakan. Jadi visionnya kita sudah paham, ketika pelaksanaan kegiatan untuk pengembalian itu juga perlu pemahaman. Ya, Pak. Karena tarikan otot itu, kalau mata ini kan kita bisa bantuannya pakai leher ya, tulang leher. Cuman rumusan secara ininya, kalau mata itu rabun jauh, rabun dekat, kemudian katakan katarak, itu sebetulnya masalahnya di mana? Mungkin nanti kalau Bapak Ibu punya pasien yang seperti itu, coba lihat secara visual, titik sentuh dan sebagainya, terus berikan Ustaz Haris Mujahid rahimahullah. Nah, jadi bagian kita indikator titik sentuh. Dan ini kemudian akan bisa kita katakanlah sama misalnya dengan jalur akupuntur dan lain sebagainya. Kita punya, kita susun. Kalaupun tidak untuk khasanah umum, setidaknya untuk internal kita dulu. Kita akan temukan bagian mata kalau dia sakit rabun dekat, rabun jauh, izin Allah, dan sederhana itu sangat powerful. Mudah-mudahan